شهر رمضان شهر رمضان. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan di antara seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah seruan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 100, yang terdapat dalam ayat 21. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah menyeru dalam ayat ini kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dan memahami tentang makna dari ibadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, definisi ibadah atau makna ibadah yang paling lengkap adalah makna ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan tentang makna ibadah, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Ibadah itu adalah sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup setiap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi ibadah itu adalah mencakup perkataan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ada perkataan-perkataan yang lahir maupun yang batin, juga ada perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang apabila dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ciri dan tanda dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia dimotivasi untuk melakukannya dan dipuji para pelakunya dan seterusnya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi perkataan atau perbuatan tersebut yang lahir maupun yang batin. Kita akan memberikan contoh-contoh dari perkataan yang lahir maupun yang batin, perbuatan yang lahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan lahir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti zikir, doa. Begitu juga adalah tilawah Quran, membaca Al-Quran. Karena semuanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik itu dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara perkataan lahir yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ungkapan-ungkapan yang baik yang memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan. Seperti yang sedang kita lakukan ini. Itu adalah ibadah. Berikutnya, perkataan yang batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat ikhlas. Niat ikhlas. Niat yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini merupakan ibadah. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang lahir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak, seperti contohnya bersedekah. Seperti contohnya gerakan-gerakan salat. Begitu juga contohnya adalah ya, gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang terkait dengan manasik haji dan seterusnya. Maka ini merupakan ibadah karena dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada perbuatan-perbuatan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti cinta, takut, berharap, tawakal dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan hati yang itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah atau cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka ini diperintahkan oleh Allah, maka jadilah dia ibadah. Jadi para muslim rahimani wa rahimakumullah, memahami makna ibadah begitu mudah. Ibadah itu mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Baik itu dia perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Perkataan yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang lahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan bernilai ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui, dari definisi seperti ini, maka kita dapatkan sesungguhnya ibadah itu tidaklah seperti yang kita bayangkan hanya berkutat pada ruang lingkup masjid, zikir, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang disebut oleh para ulama dengan mahdhah. Namun ada di sana ibadah yang lebih luas lagi, yang apabila kita melakukannya atau menuturkannya, mengucapkannya, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu akan bernilai ibadah. Seperti contohnya, kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan manusia, bersabar terhadap gangguan mereka, mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, berinteraksi dengan dunia yang apabila ini kita berlakukan namun kita sesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala tanpa melanggar aturannya, maka sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita keluar rumah untuk urusan dunia kita, mencari nafkah, itu adalah ibadah. Berinteraksi dengan sesama, maka itu ibadah. Ya. Memberikan hak-hak kepada sesama, maka itu adalah ibadah. Tidak mendolimi mereka, maka itu adalah ibadah. Demikian. Jadi ibadah begitu luas. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan dia hanya untuk Allah. Tujukan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat beribadah dan tujukan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk ibadah yang begitu luas. Semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.